penambangan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan kelautan yang berkesinambungan. Pertama, jarak dengan pantai terlalu dekat. Yang kedua, menghancurkan mata pencaharian para nelayan, kan? Nah, sehingga dari satu kapal yang saya lihat saja udah kelihatan perubahan air. Dalam waktu cepat udah berubah menjadi sangat keruh dan kehitam-hitaman. Ditambah lagi ada penambangan ilegal yang menghancurkan mangrove. Nah, di samping saya ada Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang punya otoritas kemampuan penyelidikan dan penyidikan serta penindakan terhadap pelanggaran lingkungan. Nanti suruh dilihat bagaimana. Saya yang menyesalkan itu kenapa sih AMDAL-nya dikeluarkan gitu loh. Kenapa AMDAL dikeluarkan? Kenapa izin dikeluarkan oleh provinsi atau pusat, Pak? Iya, provinsi. Nah, itu kenapa dikeluarkan tanpa melihat analisis dampak lingkungan yang akan terjadi. Sehingga saya minta ke Dirjen Gakum untuk melakukan analisis. Periksa seluruh kelengkapan izinnya, kemudian lihat zonasinya, kemudian lihat juga posisi kapalnya. Apa benar nggak koordinat kapal itu sesuai dengan izinnya? Nah, gitu loh. Apabila terjadi pelanggaran dan saya sih lihat sudah menimbulkan dampak lingkungan, ya lakukan penindakan. Untuk sementara ya minta dihentikan dulu, gitu kan? Kemudian agar apa? Karena dalam jangka panjang ini juga berbahaya. Berbahayanya apa? Kan tidak mungkin terus-terusan aparat menjaga. Terus tidak mungkin kan, dan kemudian kelihatan kayak benturan antara aparat dengan masyarakat, kan nggak boleh begini kan. Nah, sehingga saya lihat kan tidak boleh juga melakukan kegiatan pembangunan itu berkonflik, itu kan nggak boleh. Lama-lama kan ini nggak akan bisa dikendalikan juga kalau terus-menerus seperti ini, sehingga harus dibicarakan secara bersama agar aparat juga tidak capek tiap hari harus jagain, kemudian bapak-bapak juga bisa makan, pemerintah juga bisa tenang. Sehingga dalam waktu dekat saya akan panggil Pak Gubernurnya ke Jakarta, panggil Pak Bupatinya, gitu kan, ya, sama PT Timahnya untuk mari kita selesaikan masalah ini. Pembangunan penambangan boleh berjalan, tapi masyarakat nelayan harus tetap hidup dan sejahtera. Enggak, langkah Bapak gimana? Ya. Kalau saya sih minta ini dihentikan dulu. Terima kasih. Ya, disampaikan oleh Pak Pimpinan ya Komisi 4 tadi, kami akan mempelajari semua dokumen perizinan yang ada, ya, proses penerbitannya, termasuk juga kewajiban-kewajiban ya yang harus dipenuhi oleh pihak dalam hal ini PT Timah. Kan kami dalamin ini. Ya, tentu ada beberapa instrumen hukum yang akan kami bisa terapkan Pak Dedi ya, dari mulai administratif tadi, mulai pengalihan sanksi ya maupun pidana maupun perdatanya. Tapi ini akan kami dalamin semua ini. Jadi kan kita sudah melihat, Dedi, tentu Pak Dedi juga kami di sini kan mendampingi Pak Dedi sebagai pimpinan Komisi 4 DPR RI. Ya, kami akan dalamin semua seperti disampaikan oleh Pak Dedi tadi. Saya kasih deadline waktu sama Pak Dirjen, karena kan kita sudah lihat fakta di lapangan. Sampai hari Selasa harus sudah ada kesimpulan. Betul. Sabtu, Minggu, Senin, 5 hari kerja. Bisa, Bapak pinter. Pak Dirjen. Bisa nggak sekarang kapal juga jangan udah keluar sekarang, Pak? Keluar sekarang. Lah itu kalau itu saya kewenangan tidak punya kan. Kewenangannya saya tanya ke pemerintah. Ke Dirjen. Kami kan mesti pelajari dulu Pak. Kami kan belum memegang semua dokumennya Pak. Izin Pak, maaf Pak. Ini kan kalau begitu jangka ini berjalan terus, proses berjalan terus, ini otomatis kita ini nggak mampu lagi nahan nelayan. Kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, gimana Pak? Nah ini sekarang itu kita mintanya Pak, tolong diusahakan kapal ini sekarang juga bergeser dari lokasi ini Pak. Karena kenapa? Nelayan ini ngumpul di sini, lihat ke situ. Marah kan kita selalu mengatakan jangan terjadi hal-hal tidak inginkan. Tolong Pak, minta tolong. Apalagi Bapak sebagai Pusra Bangka, kita sangat minta tolong. Sampaikan tadi Pak Dedi kan apa yang telah kami untuk mengambil pihak-pihak yang terkait termasuk juga pada dokumen yang ada ya. Ini Pak ada prosedur yang harus kami ikutin Pak. Kalau saya gubernur di sini saya hentikan. Ya. Betul. Ada prosedur yang kami harus ikuti ya di dalam penanganan perkara-perkara seperti ini. Banyak kasus-kasus kami tangani. Ya, sini Pak, kami datang ke sini untuk menunjukkan keseriusan kami. Kami Pak Dedi untuk melakukan ya upaya-upaya dalam
penanganan permasalahan-permasalahan seperti ini, Pak. Siapa? Ya. Pak Diki dan teman-teman semua. Enggak, Ya. Pak Diki Kasih waktu Pak Diki Selasa. sudah kasih waktu Kasih waktu Selasa, Pak Dirjen ambil tindakan. Pak Dirjen. Ya. Tolong kasihan nih masyarakat sini. Kami cinta, kami sayang sama pantai kami. Kami tidak mau pantai kami dieksplorasi, dirusak. Betul. Kami tetap ingin terjaga. Pakai masker. Ya, pakai masker. Ya. Tolong tambahan dikit. Ya. Tolong jangan terlalu dekat, Saya- terlalu dekat. Oke, Bang Agung. Saya paham Bapak-bapak Ya, semua, saya kita paham. pasti- Oke. Emosi Bapak dengan saya sama. Ya, enggak, Tapi kan saya kan legislatif, Pak. Kan nggak bisa melakukan tindakan secara langsung. Ya kan harus meminta eksekutif untuk mengambil tindakan. Nah, di eksekutifnya adalah Dirjen Penegakan Hukum. Silakan Bapak ambil tindakan. jalan lagi itu, Pak. Enggak nih Pak Dirjen. Jadi kita ini kami minta Bapak dengan masalah hati nurani melihat langsung, ya kan? Karena kami ini Pak, makanya kami selama ini memang sering kecewa dengan pejabat. Maaf Pak. Kenapa? Karena selama ini dia mengatakan akan diproses, kata-kata proses itu nggak pernah selesai bagi kami. Betul. Karena selama ini kami menantikan itu ketetapan yang jelasnya itu Pak. Jadi Bapak kami sangat meminta, sangat minta tolong sebagai putra bangka lagi Bapak mengatakan tampilkanlah untuk kami yang orang kecil ini Pak. Ya, ini putra bangka. Ya, siapa? Ya. Tunggu sampai hari ini, Pak. Kan bisa ini kan. Pak, Pak, jadi kita tunggu sampai Selasa Pak ya? Hari Selasa nanti, ya. Ya, Siap. jadi Oke. kita tunggu Selasa. Ya. Tepuk tangan. Pemerintah provinsi saja yang bisa melakukan dan harus ada koordinasi dengan pusat. Ya, ini kewenangan pemerintah provinsi kan, Iya. AMDAL untuk PT Timah ini ya. Ah, iya. Jadi untuk itu sebenarnya yang punya kewenangan dalam bentuk penindakan ini adalah gubernur, ya. Dia punya sampaikan, ya. Jadi untuk itu kami sampaikan tadi, seperti Pak Dedi sampaikan, kami akan mempelajari semua dokumen yang ada, ya, hal-hal kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan. Di dalam konteks penegakan hukum, ya, siapa yang mengeluarkan izin, ya, itu berwenang melakukan pengawasannya dan wajib melakukan pengawasannya. Izin lingkungan dalam hal ini AMDAL-nya, AMDAL izin lingkungan adalah diterbitkan oleh gubernur. Jadi gubernur yang harus melakukan penindakan di awal ini. Ini yang saya sampaikan. Namun kan Pak Dedi menugaskan kepada kami. Tentu kan saya tidak bisa menjawab langsung. Saya harus mempelajarin semua yang ada. Namun dalam konteks hukumnya, ya, perizinan, ya, berkaitan dengan kegiatan yang ada di sini, penambangan di sini adalah kewenangan gubernur, izin lingkungan ya. Pak, artinya disinyalir pembentukan RZWP3K Oke. dan AMDAL sendiri itu tidak ada turun langsung dari provinsi untuk hal itu, Pak. Kami Meninjau nggak tahu, terlebih dahulu mungkin seperti coba itu. tanya kepada gubernurnya, ya, apakah mereka melakukan pengawasan atau tidak, ya. Tapi saya sampaikan tadi, siapa yang mengeluarkan izin, dalam hal ini izin lingkungan Pak Dedi ya, berwajib melakukan pengawasan. Ya. Apabila di dalam pengawasannya ya, ditemukan ketidakpatuhan, persyaratan-persyaratannya, wajib dilakukan pemberian sanksi, ya. Termasuk di dalamnya baik sanksi administratif maupun juga kalau ada indikasi pidana wajib dilakukan penindakan. Maka itu tadi sampaikan untuk itu kami akan pelajari lebih detail gitu. Tapi saya sampaikan tadi siapa yang mengeluarkan izin lingkungan di sini? Artinya pemerintah provinsi harus menghentikan dulu aktivitas Ya ini karena sebelum dia itu. punya kewenangan untuk menghentikan itu. Ya pemerintah pusat itu hanya second line istilahnya, second line ini law enforcement Pak, second layer law enforcement. Dimana kalau pemerintah provinsi tidak melakukan, pemerintah pusat melakukannya. Tapi kewenangan pertama ada pemerintah provinsi. Ya, gubernur sebagai pemberi izin, gubernur mempunyai kewenangan untuk melakukan penindakan dalam kasus ini. Saya datang ke sini adalah mendamping Pak Dedi untuk melihat secara langsung apa yang disampaikan oleh masyarakat melalui Komisi 4 karena kami bermitra ya dan Pak Dedi adalah pengawas kami. Ya secara langsung Pak Dedi bisa menanyakan pada kami dan kami menyampaikan tadi ya bahwa AMDAL izin lingkungan berkaitan dengan kegiatan penambangan yang ada di Bangka ini diterbitkan oleh gubernur. Ya, jelaskan karena gubernur menerbitkannya, gubernur wajib melakukan pengawasan kepatuhannya. Kalau ada pelanggaran terhadap kepatuhan ini, ada ketidakpatuhan, gubernur wajib memberikan sanksinya. Termasuk ya dalam berbagai macam jenis sanksi yang ada dan juga penegakan hukumnya juga. Kami adalah second layer. Kalau tidak dilakukan
Pak.